Ya, teriakan haleluya. 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 Salahkan yang kiri, katakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya, Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia pengharapan, Dia jawaban, saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan saudara. Dan sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Ya, selamat bagi saudara semua. Ya, selamat yang ada di Klaten, selamat yang ada di Samarinda, selamat yang ada di Jakarta, Madiun, Surabaya, ya, di semua ya keluarga Allah yang sedang diadakan ibadah. Tuhan berkati saudara semuanya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan, saudara. Ya, kita masuk firman Tuhan, kita bersyukur saudara. Terus Tuhan tuntun dengan firman-Nya. Firman Tuhan, ingat, senantiasa menjadi rema bagi setiap kita, senantiasa berbicara kepada setiap kita. Dan sekali lagi saya juga percaya kalau tahun ini tahun kemenangan, maka Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan, 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 kemenangan. Saudara berani tangkap itu dengan iman, saudara, sehingga Tuhan bisa berkarya. Kalau saat ini kita sedang bulan ini merenungkan firman Tuhan, ya, tentang harapan untuk keluarga Anda, maka diimani juga Tuhan sedang sediakan pertolongan, ada pengharapan bagi keluarga saudara. Apapun keadaannya, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, tetap ada harapan. Imani, ini kairos, ya, saatnya untuk dipulihkan, saatnya mengalami mujizat Tuhan, saatnya mengalami pertolongan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan akan menjadi nyata. Amin, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar seri yang keempat, luar biasa sekali, yaitu seni berbicara dalam keluarga. Ada seni berbicara, saudara, yaitu dalam keluarga. Seni berbicara ini bisa dikatakan juga seperti gaya bicaranya, saudara. Seni bicara. Saya percaya seni bicara ini punya dampak yang luar biasa sekali, saudara. Seni bicara atau gaya bicara kita mempengaruhi suasana dalam keluarga kita, mempengaruhi suasana untuk lingkungan kita. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berbicara, gaya bicara kita, seni bicara kita, sekali lagi akan punya pengaruh, akan punya dampak bagi lingkungan, akan punya pengaruh bagi rumah tangga kita. Nah, saudara ingat, ada perkataan yang bisa membangun kerukunan, ada perkataan yang bisa menimbulkan salah paham atau merusak kesatuan. Jadi saudara tangkap dulu, ada seni bicara, gaya bicara, ada yang gaya bicaranya baik, ada yang gaya bicaranya tidak baik, ada yang seni bicaranya itu indah, ada seni bicaranya itu wah sangat jelek sekali. Ya, sekali lagi itu bisa menimbulkan saudara, ya, pengaruh atau dampak bagi keluarga kita. Perkataan, ya, yang bisa menimbulkan kerukunan dan perkataan yang bisa menimbulkan perpecahan atau salah paham dalam rumah tangga kita. Iya, itu iya bisa terjadi kalau perkataan kita perkataan yang membangun, maka akan datangkan ya kekuatan, hal-hal yang baik dalam rumah tangga kita. Kalau perkataan kita perkataan yang tidak baik, yang merendahkan, maka juga akan punya dampak, saudara. Ya, sehingga keluarga menjadi keluarga yang lemah, keluarga menjadi keluarga yang tidak berdaya. Kalau perkataannya itu adalah perkataan yang menghibur, saudara, seringkali juga akan mendatangkan kesatuan. Tapi kalau perkataan yang menyerang, seringkali juga terjadi perpecahan, akan punya dampak yang luar biasa. Itu sebabnya kita perlu mengevaluasi ya efek perkataan kita terhadap orang lain, positif atau negatif. Artinya diajak saudara sekarang kita coba evaluasi masing-masing yang selama keluar dari mulut kita, seni bicara kita, gaya bicara kita, selama ini biasanya menimbulkan dampak positif atau negatif. Ya, selama ini menimbulkan kerukunan
atau malah perpecahan dalam rumah tangga selama ini mendatangkan kekuatan atau malah justru melemahkan rumah tangga. Setiap kita uji diri, evaluasi sebagai suami, sebagai istri, bagaimana dengan perkataan saudara, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bagaimana perkataan saudara, apa yang ditimbulkan oleh perkataan saudara hari demi hari. Karena sekali lagi kita disadarkan seni perkataan kita, gaya perkataan kita itu akan punya dampak, itu akan punya pengaruh. Jadi baik sekali kita evaluasi. Nah, saudara harus mengerti orang lain tidak bisa melihat hati kita. Yang bisa melihat hati adalah saudara harus mengerti orang lain tidak bisa melihat hati kita. Yang bisa melihat adalah yang bisa mereka lihat adalah perkataan. Artinya begini saudara, kalau kita berkata apapun saudara, orang lain itu gak bisa lihat isi hati kita. Karena ada banyak orang berkata, aku berkata seperti ini, maksud hatiku itu baik saudara. Misalnya perkataannya kasar, tapi maksud hatiku itu baik. Orang itu gak bisa lihat, keluarga saudara gak bisa lihat. Tuhan berkata, manusia itu lihat yang kelihatan dengan mata, yang didengar oleh telinga secara lahiriah. Hanya Allah yang melihat hati. Jadi bagaimanapun kita nggak bisa berkata, maksud hatiku ini, maksud hatiku itu. Tidak akan tercermin. Yang ditangkap oleh keluarga kita, yang ditangkap oleh keluarga saudara adalah sikap saudara. Kalau kemarin bahasa tubuh kita, yang ditangkap adalah perkataan saudara, intonasi saudara, seperti yang sudah kita pelajari saudara. Jadi penting sekali kita mengoreksi, kita mengevaluasi, sehingga kita punya bahasa yang mendatangkan anugerah, bahasa yang mendatangkan berkat dan kasih karunia. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara dapatkan banyak, apalagi Amsal, hidup mati kita dikuasai oleh apa? Lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan apa? Buahnya. Menggemakkan yang positif, akhirnya akan terima positif dalam hidupnya, akhirnya akan terima positif dalam rumah tangganya. Suka menggemakkan yang negatif akan buat rumah tangganya negatif, akan membuat kita sendiri mengalami atau menerima yang negatif. Lidah itu punya dampak luar biasa. Bahkan Alkitab berkata, lidah itu sekalipun kecil, bisa membakar hutan. Lidah itu sekalipun kecil, bisa punya pengaruh yang dahsyat, yang luar biasa sekali saudara. Semua anggota kita, tubuh dipengaruhi, keluarga kita dipengaruhi saudara. Saya mendengar satu kesaksian dikatakan, satu kali di satu kota ada seorang pengusaha besar, dia mau adakan kontrak kerjasama dengan relasinya yang lain tentang pertambangan saudara. Itu proyek besar sekali, tapi juga yang namanya proyek besar katanya resikonya juga besar. Betul gitu atau enggak ya Wendy ya? Proyek besar resikonya kecil atau makin besar? Makin besar. Proyek kecil resikonya makin kecil. Lah itu dia sedang mengadakan kontrak kerjasama saudara. Pertambangan besar dan pasti resiko besar. Lah ada satu kesalahan dari relasi kerjanya, sempat ngomong gini saudara, kamu pasti pernah judi yang besar melampaui resikonya ini, sehingga kamu berani tekan kontrak nanti kerjasama untuk pertambangan yang begitu besar karena resikonya besar. Nah ternyata orang itu sangat sensitif sekali dengan perkataan judi. Bagi dia punya arti sendiri. Yang namanya judi itu dosa. Kalau ini aku investasi itu untuk mengembangkan, investasi itu baik, investasi itu untuk kemajuan. Judi itu dosa, justru itu tidak baik, justru itu satu yang dilarang oleh Tuhan. Hanya perkataan itu loh saudara. Calon kerjasamanya kontrak besar, hanya karena dia sempat ngomong kamu pasti berjudi besar, penjudi besar, pernah berjudi yang besar sampai berani resikonya dihadapi. Kata karena engkau pasti pernah berjudi besar, itu hanya kontrak yang besar, pertambangan yang besar jadi batal. Hanya karena satu kata saja, karena salah ngomong, salah berbicara, hanya bisa rusak saudara.
Ya, sekali lagi seperti tadi saya katakan, orang itu nggak bisa berkata, oh maksudku baik kok. Ya, tidak ada tujuan apa-apa, nggak bisa. Orang tetap mendengar yang ditangkap dari perkataannya. Orang tetap melihat yang ditangkap dari apa yang dia lihat, saudara. Lah itu penting sekali. Maka kita akan belajar seni berbicara yang mendatangkan berkat dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa punya seni bicara yang benar, supaya kita bisa punya gaya bicara yang benar, yang baik, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan ya anugerah bagi keluarga kita. Yang pertama, saudara, seni bicara yang baik, yang benar adalah berbicara dengan lembut. Apa saudara yang pertama, Pak saudara? Berbicara dengan apa? Lembut, saudara. Amsal 15 ayat pertama dikatakan jawaban yang apa? Lembut. Ada di situ. Ya, jawaban yang apa, saudara? Lemah lembut dikatakan, saudara. Meredakan apa? Kegeraman. Artinya begini, kalau kita menjawabnya dengan lemah lembut, saudara, orang sedang marah, sebetulnya orang sedang geram, tapi jawab kita dari kegeramannya dia, kita menjawab dengan lemah lembut, saudara. Itu bisa meredamkan kegeraman. Ya, apalagi kalau kita hanya sedang berkata, belum ada masalah, kita keluarkan perkataan yang lemah lembut, saudara. Saya percaya itu akan memberkati hatinya orang. Saya percaya itu akan memberkati hati keluarga kita. Saya percaya itu akan mendatangkan, saudara, sukacita, damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Kalau hari demi hari kita tabur perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang menghiburkan, perkataan yang membangun, saudara. Saya percaya keadaan rumah tangga penuh dengan damai sejahtera. Bahkan dikatakan tadi, sudah ada kegeraman pun, sudah ada emosi pun, kalau kita jawabnya tetap lembut, maka akan meredakan. Artinya sudah emosi, saudara. Tergantung kita mau jawabnya seperti apa. Kalau dia itu sedang emosi, jawaban kita ikut emosi, ya rusak, saudara. Betul? Tapi belajar supaya rumah tangga kita bisa ya tenang, ya damai, bahagia, rukun, sukacita, diberkati Tuhan. Yang pertama, keluarkan perkataan yang lemah lembut. Katakan, saudara, apa saudara? Lemah lembut. Sekali lagi, apa lagi, saudara? Lemah lembut, saudara. Saya lanjutkan lagi, tetapi perkataan yang apa, saudara? Perkataan apa? Yang pedas. Ada enggak perkataan yang pedas? Ada enggak, saudara? Saya rasa bukan hanya cabai yang membuat kita bisa pedas. Kadang-kadang perkataan orang lain bisa membuat kita kepedasan secara rohani, saudara. Ngomong gitu aja kadang-kadang hati kita bisa sakit. Ngomong gitu saja hati kita kadang-kadang bisa luka. Oleh perkataan saja kadang-kadang kita seperti diiris-iris saja. Oleh karena apa? Perkataan. Jadi dikatakan sebaliknya, saudara. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan apa? Membangkitkan apa? Membangkitkan apa, saudara? Marah. Sekali lagi, membangkitkan apa, saudara? Marah. Tergantung kita. Ya, dari rumah tangga kita banyak yang marah atau banyak yang penuh dengan damai sejahtera sangat dipengaruhi oleh gaya perkataan kita, seni perkataan kita. Kalau gaya perkataan kita yang baik, yaitu selalu berusaha lemah lembut. Dalam rumah tangga ada kedamaian, dalam rumah tangga ada sukacita, dalam rumah tangga ada kebahagiaan. Kok enggak tepuk tangan toh, saudara? Lah gitu, saudara. Dalam rumah tangga ada sukacita, saudara. Jangan keluarkan perkataan yang pedas, bisa merusak, saudara. Maksud yang baik kalau disampaikan dengan cara bicara yang pedas akan membuat suasana menjadi tidak enak, saudara. Maka dalam nama Tuhan Yesus belajarlah seni berbicara yang dengan lemah lembut, maka kita, saudara, akan menikmati hubungan keluarga
yang lebih baik, yang lebih rukun, yang mendatangkan kasih karunia, yang mendatangkan anugerah di dalam rumah tangga kita. Amin. Belajar, berlatih saudara, supaya kita bisa mengucapkan yang lemah lembut. Jangan yang pedas, jangan yang melukai, jangan yang membuat seorang itu sakit dalam hatinya. Kira-kira di rumah tangga yang seringkali membuat hati sakit itu apa ya? Perkataan apa ya? Yang bisa menyakiti itu apa ya biasanya ya? Apa ya? Ibu-ibu dulu. Pernah enggak disakiti oleh perkataan suami? Pernah enggak? Ibu-ibu di Korsek ini pernah enggak? Atau saudara semua pernah enggak? Apa kira-kira yang kadang-kadang menyakiti? Ataulah secara umum yang paling menyakiti itu apa? Apa? Apa ini pendoa? Perkataan pedas seperti apa? Ini contoh supaya kita punya gambaran apa? Ada? Cerewet katanya gitu. Yang ngomong kalau yang laki mungkin pernah ngomong cerewet kebacotan gitu. Isunya sakit hati gitu. Misalnya yang dibuat tajam ya saudara. Pelacur. Wah itu sangat-sangat pedas sekali. Itu bisa sangat-sangat melukai sekali. Itu bisa sangat-sangat merusak hubungan dalam rumah tangga. Cari sendiri saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya cari bahkan melalui pengalaman. Tapi hari ini saja kita komitmen belajar. Jangan mengeluarkan perkataan yang pedas, yang membuat orang kepedasan, yang membuat orang sakit hatinya, yang membuat orang luka hatinya. Betul enggak? Kalau suami-suami yang biasanya sampai gebyok gitu apa ya? Kira-kira apa ya? Apa ya? Apa ya? Utama, apa utama? Enggak tahu, oh istrinya baik itu berarti enggak pernah ada sesuatu. Misalnya apa ya kalau suaminya? Hidung belang gitu saudara. Ya itu mungkin suami masih ndablek ya. Pokok semua saudara, anak bodoh lah macam-macam. Salah satu lagi saudara jangan minggat gitu saudara. Anak bisa sakit, bisa minggat sungguh-sungguhan saudara. Juga berkata cerai itu biasanya larangan dalam rumah tangga. Sudah pulang saja gitu saudara. Ya, yang penting saja hati-hati dalam segala keadaan, belajar menggunakan perkataan yang apa saudara? Lemah lembut. Sekali lagi apa saudara? Lemah lembut. Kalau saudara dikasari, ada perkataan yang tadi pedas, apa sikap saudara? Apa saudara? Tetap sama saja. Jangan pedas balas pedas, jangan keras balas keras. Betul nggak saudara? Itu harus, justru ini yang paling penting. Kadang-kadang kalau nggak ada yang marahin nggak apa-apa dalam rumah tangga. Kita itu kadang-kadang itu sana wah gitu. Itu kadang-kadang bisa nggak sadar loh saudara. Tiba-tiba ikut wah bangkit marah, balas perkataan yang pedas saudara. Nah itu bisa merusak saudara. Nah tapi hari ini saja kita ingat firman Tuhan ini. Perkataan yang lemah lembut meredakan. Betul? Kemarahan. Tapi perkataan yang pedas, saudara, bangkitkan kemarahan. Maka jangan keluarkan perkataan yang pedas, perkataan yang menyakiti orang. Itu menimbulkan marah, itu menimbulkan sakit hati, itu menimbulkan emosi. Tapi tabur perkataan yang lemah lembut. Kalau orang lain tetap mengucapkan perkataan yang keras, perkataan yang menyakitkan, kita tetap saja ucapkan jawaban yang apa, saudara? Lemah lembut. Sablek sebelah, ayo tetap lemah lembut ya. Suami istri ngomong, ayo tetap lemah lembut ya. Saya percaya itu penting. Itu firman Tuhan saudara. Lah itu anugerah yang luar biasa. Iya, saya pernah dengar, saya tadi dengar juga kesaksian. Satu kali ada seorang datang ya di rumah orang lain, lalu dijamu saudara, dikasih makanan saudara yang enak sekali, lalu dia luar biasa senang sekali, wah ini makanan luar biasa sekali gitu saudara. Tapi belakangan dikasih yang tidak, tetap dia mengucapkan perkataan yang baik saudara. Nah itu satu hal yang luar biasa. Yang kedua ya, berikan pujian dengan tepat, dengan tulus, dengan
jujur. Berikan apa saudara? Berikan apa? Ayo aktif, berikan apa? Pujian, jangan celaan. Berikan apa? Pujian saudara. Dengan kata-kata pujian, maka rasa kasih sayang dalam keluarga akan dipertebal, akan dibangkitkan karena ada kata-kata pujian. Dengan pujian bisa mendatangkan rasa percaya diri pada anak kita, percaya diri pada suami, percaya diri pada istri, percaya diri dalam rumah tangga kita. Saudara, dengan pujian akan termotivasi bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, yang lebih dewasa, yang lebih kuat, saudara. Dengan pujian, saudara akan menimbulkan hubungan yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih harmoni, saudara. Dengan pujian, kasih sayang dalam keluarga sekali lagi akan ditingkatkan, akan dipertebal. Pujian yang tulus, pujian yang murni, itu membangun sesuatu dengan rumah tangga. Saudara perhatikan juga apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi makin intim, makin dekat, makin mengasihi Tuhan dan makin dikasihi Tuhan. Pasti ada banyak, tapi salah satu adalah dengan pujian penyembahan. Betul saudara? Tuhan saja diberkati hatinya dengan pujian penyembahan. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan, gambar rupa dari Tuhan. Waktu kita dapat pujian yang tulus, pujian yang jujur, pujian yang tepat gitu saudara, maka itu akan menimbulkan saudara, kalau kita manusia, menimbulkan kekuatan bagi kita, menimbulkan motivasi lebih berjuang lagi saudara. Menimbulkan kasih di dalam hati kita dan mempertebal kasih dalam rumah tangga. Sebaliknya kata-kata mencemooh, merendahkan dan menghakimi akan membuat keluarga kita bermasalah. Hanya membuat anggota keluarga minder. Suami makin dicerca, makin minder. Istri makin dicela, makin minder. Anak-anak makin dicela, makin minder saudara. Gambar dirinya bisa rusak saudara. Akhirnya bisa sakit hatinya, akhirnya bisa pahit hati, akhirnya bisa dendam, akhirnya bisa marah, akhirnya hidupnya tidak punya kebahagiaan. Dalam rumah tangga sulit sekali bisa harmonis saudara. Pakai pujian untuk membangun, untuk membangkitkan motivasi, untuk membangun citra diri, bahkan untuk mempertebal hubungan kasih dalam rumah tangga kita. Jangan celaan yang sangat merusak sekali saudara. Dan itu satu yang luar biasa saudara. Pujian itu penting dalam rumah tangga. Tapi juga sekali lagi saya tambah, jangan suka membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Apalagi lalu yang dipuji-puji adalah orang lain. Wah, itu bisa masalah. Istri jangan banding-bandingkan, kamu jadi suami kok enggak seperti suaminya dia gitu saudara. Saudara, suaminya dia kan gini-gini. Itu bisa melukai hati suaminya. Itu bisa menjadi marah. Ya atau ya? Suaminya semangat, ya Pak, betul Pak, betul Pak. Itu perlu diingatkan gitu saudara. Citra dirinya bisa rusak. Tapi suami terhadap istri juga sama. Jangan banding-bandingkan dengan istrinya orang lain. Itu yang membuat masalah saudara. Apalagi terus istrinya orang lain yang dipuji. Kalau kamu bilang itu bagus, gitu. Kok istrinya, suaminya orang lain, kok gak kawin dengan dia saja. Kadang-kadang banding-bandingkan dengan ibunya. Ibu itu gini, atau bapakku gini gitu saudara. Nah, kadang-kadang itu juga bisa menjadi masalah. Berilah pujian pada keluarga kita dengan tepat, dengan jujur, dengan tulus saudara. Dan hindari perkataan-perkataan juga yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan saudara, yang bisa melukai. Misalnya, kamu tidak berguna. Apa suami kerjanya nganggur terus lah gitu saudara. Kadang-kadang gitu saudara. Kamu bodoh, bisa dibiayai sekolah. Ini dan itu tetap nilai jelek. Bodoh
bodoh gitu misalnya gitu saudara. Iya, ini semua salahmu gara-gara kamu ini saudara. Ya memang kamu jelek gitu saudara. Dan itu payah, ya seleranya rendah. Kamu ya mau ngomong gak tega. Kalau di depan kita kamu monyet gitu saudara katanya. Kamu buaya gitu saudara. Jangan mencela saudara. Memuji dengan tulus saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Ya, itu mendatangkan anugerah, itu mendatangkan berkat, itu mendatangkan kebaikan yang luar biasa sekali saudara. Saudara masih ingat gak ada seorang profesor dari Jepang percobaan tentang air itu. Diberi tulisan yang negatif dicela tiap hari dan diberi tulisan yang positif, kamu baik, ya diberkati, di kata-kata yang baik tiap hari. Yang satu bodoh, gak berguna, oh bau kamu, macam-macam. Itu 1 bulan saja yang dipuji ini jadi makin sehat. Makin airnya kalau difoto seperti ada briliannya. Tapi yang dicela terus saudara, itu jadi busuk, jadi rusak, jadi hancur. Itu kehidupan nyata. Itu bukan hanya sekedar firman Tuhan yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kedokteran. Sehingga itu mendatangkan anugerah yang luar biasa. Pakailah pujian yang tulus, pujian yang jujur saudara. Ya, yang memang layak dipuji saudara. Lihatlah sisi baik dari keluarga kita saudara. Ya, kita harus bisa melihat sisi baiknya. Kalau kita hanya lihat sisi jeleknya, kita bisa jengkel, kita bisa mencela karena lihat sisi jeleknya. Tapi kalau kita bisa lihat sisi baiknya, akhirnya kita juga bisa terdorong untuk memuji dengan tepat, dengan benar, karena lihat sisi baiknya. Karena apa? Setiap orang pasti punya sisi jelek, setiap orang juga pasti punya sisi baiknya. Betul? Betul saudara? Ya, sejelek-jeleknya suami tetap pasti ada baiknya. Ya, sejelek-jeleknya istri pasti kalau dicari masih ada sisi baiknya. Sejelek-jeleknya anak kalau dicari masih juga ada sisi baiknya. Sejelek-jeleknya orang tua kalau mau dicari tetap saja saudara bisa temukan ada sisi baiknya. Kalau sampai saudara nggak bisa saudara hanya melihat atau nggak bisa lihat sisi baiknya, nggak menemukan sisi baiknya, itu hanya karena belum bisa menemukan. Tapi tetap setiap orang ada sisi baik, ada sisi jelek atau kurang baiknya. Jadi arahkan pandangan saudara kepada sisi baiknya supaya saudara bisa pakai untuk memberikan pujian yang tepat, yang baik saudara. Dan yang lebih bagus lagi, pujilah hal-hal yang membuat kebaikan dalam rumah tangga. Saya perhatikan masih ada satu lagi saudara dalam memuji. Kalau misalnya anak sekolah saudara nilainya kurang baik, lalu saudara dorong, ayo belajar. Lalu saudara lihat anak saudara belajar saudara, biarpun nilainya belum baik misalnya, nanti dapatnya nilai masih kurang baik, jangan dicela, tetap dipuji. Sisi baiknya adalah karena belajarnya. Kalau dia sudah usaha, dapat nilainya kurang baik, dicela, lama-lama dia malah malas untuk belajar. Karena sudah belajar, masih dicela. Suami yang sedang bekerja, usaha, hasilnya mungkin belum memuaskan istri, jangan dicela masalah hasilnya. Dicela dipuji perjuangannya, dipuji usahanya, dipuji rajinnya. Saudara, nanti akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam rumah tangga. Dan itu akan membuat rumah tangga dipulihkan, diberkati, dan banyak hal. Saya melihat banyak saudara yang saya kenal. Ada satu orang yang saya kenal sejak kecil. Dulu waktu kecil, itu dianggap anak yang nakal. Sudah, semua orang ngomong nakal.
bagi bapak ibunya nakal, bagi tetangganya nakal, saudara. Itu sisi jeleknya. Tapi ternyata setelah dewasa, dia menjadi orang yang paling sukses di antara keluarganya. Orang yang paling sukses di antara teman-temannya, saudara. Kadang-kadang sisi seperti itu, saudara. Dia nakal, itu sisi jeleknya. Tapi kadang-kadang karena dia beraninya, karena dia perjuangannya, karena ini dan itu, saudara. Akhirnya juga dia bisa berhasil dan mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah di dalam kehidupannya. Saya juga tadi ingat satu lagi, misalnya lah, Pak Samuel Dudik sudah sering bersaksi di sini. Waktu dia kecil, dia dikatain sebagai apa, saudara? Dia dianggap sebagai apa? Dia sudah bersaksi berulang-ulang loh. Apa, Ibu? Ingat enggak? Waktu dia kecil oleh ayahnya, dianggap anak apa? Nah, ada yang pendoa apa ya, karena ini pemberitanya di situ. Dia dianggap anak sial toh, yang bawa sial toh, betul enggak, saudara? Lah, dianggap enggak baik, bawa sial, bawa ini. Tapi sekali lagi, saudara, kadang-kadang kita belum bisa melihat. Kita hanya melihat yang sekarang kelihatan dengan mata, kelihatan jeleknya. Tapi nyatanya setelah waktu berubah, akhirnya dia justru menjadi berkat bagi keluarga. Akhirnya dia justru dipakai Tuhan lebih lagi daripada saudaranya. Ada yang luar biasa. Jadi belajar, saudara, bisa lihat sisi baik, sisi kurangnya. Pujilah hal yang baik dengan tulus, dengan jujur, dengan tepat. Sehingga punya motivasi, membuat dia percaya diri, membuat dia dapat motivasi yang baik, membuat dia berjuang, membuat dia akhirnya bisa bertumbuh dan akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, minta tolong dengan baik, saudara. Nah, kalau kita membiasakan juga seni bicara dalam keluarga kita, gaya bicara kita lebih banyak minta tolong. Misalnya lah, istri kepada suami, ingin suami lakukan ini, tolong ya, misalkan gitu. Sebaliknya juga sama, suami terhadap istri, bahkan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Biasakan seni bicara saudara, bukan seperti nunjuk merintah, tapi saudara dengan bahasa minta tolong ya ini ya, diambil itu ya, tolong ya. Itu adalah seni bicara yang bagus, yang membuat apa? Keluarga kita merasa dibutuhkan. Saya ulangi, seringkali membuat apa? Keluarga kita merasa dibutuhkan, dimintai tolong. Bahkan akhirnya juga bisa membuat keluarga kita lebih gotong royong, lebih bersatu. Oh, diperjuangkan bersama-sama, saling tolong, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kesatuan dalam rumah tangga. Minta tolong dengan baik akan menghindarkan banyak kesalahpahaman dalam keluarga, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Bahasa apa, saudara? Minta tolong. Katakan, bahasa apa, saudara? Minta tolong. Sekali lagi, bahasa apa, saudara? Minta tolong, saudara. Kita harus belajar seperti itu. Ada perasaan apalagi ingin ditolong, jangan diam. Kadang-kadang saya dengar, ibu-ibu katanya sebetulnya ingin dibantu suami, tapi gengsi nggak ngomong. Kerdune yang ngerti dewe, wis repot yene kok ora dibantu. Nah, kadang-kadang katanya begitu, saudara. Dalam hati saja, nggak diucapkan, nggak dikatakan. Apa betul ya, ibu-ibu ya? Apa betul ya? Betul enggak ya? Nah, kalau betul suami-suami harus ngerti, saudara. Kadang-kadang istri saya itu seperti itu. Sebetulnya merasa sibuk, merasa berat, inginnya ditolong tapi diam saja. Kok enggak ngerasa loh. Kok enggak ngerti sendiri gitu, saudara. Katanya gitu, saudara. Jadi biasakan bahasa minta tolong. Jangan memerintah, jangan memaksa. Bahkan sediakan diri kita juga mau menolong. Bahasa tolong, menolong itu akan mendatangkan tadi, saudara, rasa dibutuhkan satu dengan yang lain, untuk mendatangkan rasa gotong royong, kerjasama, saudara, akan mendatangkan kesatuan,
akan datangkan merasa dihargai juga satu dengan yang lain. Dan itu mendatangkan anugerah. Bahasanya jangan bahasa memerintah. Bahasanya bahasa jangan mencela gitu saudara. Tapi minta tolong. Katakan minta tolong. Sekali lagi minta tolong. Sekali lagi minta tolong. Ya, dalam salah satu ya kesaksian-kesaksian yang saya baca juga pernah terjadi seperti itu. Suami istri ribut, bertengkar terus. Ya, waktu datang pada konselor, mulai konseling, isunya merasa tertekan hidupnya. Wah, berat sekali gitu saudara. Ya, rasa suaminya tidak mengasihi, selalu di konseling banyak. Ya, lalu akhirnya saudara, waktu ditanya panjang lebar, akhirnya istrinya sempat cerita, kerjaku tuh berat loh. Aku bukan ya wanita yang nganggur di rumah loh, bukan kerjaan rumah loh. Aku juga harus kerja, aku juga harus ya cari uang, bantu suami. Pulang masih harus sediakan ini, pulang masih ini, pulang masih ini, pulang masih ini, macam-macam gitu saudara. Jadi dia marah sekali, suaminya kok diam saja. Ya, kok enak-enak saja, enggak bantu dia. Lalu suaminya ganti, ditanya konselornya, apa betul gitu? Dia bilang, iya lah. Saya pikir istriku itu enggak mau diganggu, kadang-kadang kalau kerja, saya pikir dia senang, wah papa sendiri. Ya, kalau saya tahu istri saya butuh, saya bantu, senang saya bisa bantu. Tapi dia enggak pernah ngomong, jadi suaminya juga enggak ngerti. Dipikir istrinya memang senangnya kerjakan sendiri, enggak mau diganggu. Akhirnya miskomunikasi saudara. Lah kalau tahu gitu aku bantu, istriku berkata pada aku. Sehingga bisa ada respon, sehingga bisa dibantu. Hari ini kalau istri merasa terlalu berat, ya jengkel dengan suamimu. Nah coba saudara juga uji. Saudara sempat gak? Memang dengan baik-baik. Jangan celah. Gak bantu gitu. Jangan marah-marah gitu saudara. Jangan seperti Marta. Tuhan, Maria itu enak-enak. Duduk saja. Gak mau bantu. Jangan gitu saudara. Minta tolong. Apa saudara bahasanya? Minta tolong. Sekali lagi apa saudara bahasanya? Minta tolong. Saya percaya itu luar biasa. Yang keempat saudara, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Yang keempat apa saudara? Mengucapkan apa? Terima kasih saudara. Sudah dibantu, yang mengucapkan terima kasih. Sudah ditolong, belajar mengucapkan terima kasih. Ada orang-orang tertentu kadang-kadang dibantu orang ya diam saja. Ditolong orang ya diam saja. Dikasih ada orang diam saja saudara. Jadi apapun yang dilakukan oleh dia diam saja. Ya dia hanya mikir dalam hati, wah orang itu baik. Tapi hanya dalam hati saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat dia juga. Gak bisa. Orang itu dari pendengaran, secara lahiriah, dari penglihatan, secara mata. Hanya Tuhan yang tahu di dalam hati kita. Harus ada membiasakan seni bicara, mengucapkan terima kasih. Ya saudara, dengan tulus. Ketika kita berkata terima kasih dengan tulus, maka keluarga kita merasa dihargai pemberiannya, dihargai pertolongannya, dihargai apa yang sudah dia perbuat untuk keluarga, dihargai. Itu akan senang. Kalau kita memberikan pada orang, saudara, lalu merasa pertolongan kita itu berharga bagi dia, kita senang. Nanti suka nolong lagi. Betul enggak? Kita memberikan sesuatu pada orang lain, orangnya yang enggak nganggep, besok malas kita memberikan. Betul enggak? Tapi kalau kita memberikan sesuatu, wah terima kasih ya, ini kesenanganku loh. Wah terima kasih ya, ini jadi berkat sekali loh bagiku. Wah terima kasih ya, itu memberkati. Yang memberi pun semangat, merasa ini berharga. Apa yang dibawa berharga, sudah jauh-jauh dari luar negeri, bawa masih enggak dianggap, wah itu berat. Tapi merasa dia, wah senang, semangat, betul enggak? Bapak-bapak, betul. Lalu istri-istrinya harus sering berkata seperti, sudah kerja setengah mati untuk nafkah. Ya istri hanya ngomong, terima kasih ya Pi ya, Pak ya, tak pijet ya, sudah kerja setengah mati. Misalnya, terima kasih. Sebaliknya sama, suami istri sudah ngurusi rumah, oh sangat repot sekali, apalagi sudah buatkan kopi. Perlu terima kasih gak? Suami
dibuatkan kopi perlu terima kasih gak? Jangan memang wajibnya istri loh. Jangan gitu saudara. Apapun berusaha terima kasih saudara. Ya, disediakan makan terima kasih gak? Terima kasih. Saya belajar, tanya Galuh ya bukan untuk apa tapi untuk contoh. Kalau saya di kantor, pembantu saya membawa makanan, saya pembantu yang membawa makanan itu kan wajar, itu tugasnya dia. Tapi saya belajar, makasih ya Mbok, gitu saudara. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Itu orang diberkati lewat perkataan kita. Bisa berterima kasih. Tuhan, kalau kita diberkati, inginnya Tuhan, kita terima kasih pada Tuhan atau tidak? Saya mau tanya, kalau saudara sudah diberkati, terima kasih dengan Tuhan enggak? Kalau saudara masih diberi nafas, bisa bernafas sampai hari ini, terima kasih enggak? Apa tadi harinya sudah terima kasih masih bernafas, bisa kebaktian hari ini, terima kasih enggak? Terima kasih. Belajar mengucapkan terima kasih. Untuk kita sendiri mendatangkan sukacita, untuk orang lain yang kita terima kasih, itu memberkati dia juga. Ya, menghargai apa yang sudah dia lakukan, saudara. Perasaan dihargai itu yang akan tercipta atmosfer yang menyenangkan sehingga keluarga kita bisa lebih bahagia, lebih bersatu, lebih diberkati oleh Tuhan. Saudara, mendatangkan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Amin. Saya dengar juga satu kisah ucapan terima kasih gitu saudara. Iya. Jadi ada satu orang, ya, dia kerja di satu perusahaan. Lalu setiap kali dia mau keluar, saudara, lewat satpam, dia enggak lupa terima kasih Pak. Misalnya sudah ini palangnya dibuka atau Pak, enggak langsung begitu. Selalu terima kasih Pak. Jadi sampai satpamnya apa? Itu perusahaan kan banyak orang kerja, betul enggak? Tapi karena dia respect itu, terima kasih Pak. Setiap hari enggak pernah dia pulang enggak terima kasih Pak Satpam. Setiap hari dia kerja enggak pernah dia enggak berkata terima kasih Pak Satpam. Kelihatannya sepele, tapi kejadian. Satu hari dia kerjanya itu di tempat pendinginan, termasuk itu apa? Karena daging gitu saudara. Ada kamar apa? Penyimpan gitu, es gitu saudara. Enggak tahu kenapa dia sampai masuk di dalam tertutup. Di ruangan es, kamar es. Pikir sudah matilah, bekulah dia di kamar es sampai besok pagi. Ayo, hidup apa mati? Sudah beku itu, sudah jadi es. Mungkin jarinya diputus bisa kalau sudah jadi es. Enggak ada pengharapan. Tapi gara-gara dia selalu terima kasih. Dia selalu terima kasih. Dia selalu terima kasih. Ternyata itu menarik hatinya Satpam. Selalu dicari. Malam itu Satpam pikir, kok yang terima kasih belum lewat ya? Dia bingung di mana. Setiap hari dia lewat, gak pernah gak lewat. Kok yang terima kasih gak lewat ya? Tadi kerja kok pagi, masuk juga terima kasih kok. Ini kok belum lewat dari tadi. Dicari ke dalam. Ketemu. Dia sudah hampir sekarat di ruang pendingin. Dibuka selamat. Gara-gara apa? Terima kasih. Gara-gara apa sudah? Terima kasih. Orang itu harus tahu berterima kasih. Yang besar, yang kelihatannya kecil. Terima kasih. Yesus memberi pernah satu kali ada 10 orang kusta. Menderita, sangat berita. Lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya di tengah jalan, suruh menghadap imam. Di tengah jalan kamu akan sembuh. Mereka menghadap imam. Lalu di tengah jalan, sungguh-sungguh sembuh. Wah semua senang semua. Yang 9 semua pulang ke kampungnya. Wah senang-senang. Hanya satu. Kembali pada Tuhan. Nyembah untuk apa? Terima kasih. Yesus tanya kok. Bukankah 10 orang yang aku tolong? Kenapa? Kok hanya satu? Yang terima kasih. Yang kembali
untuk mengucapkan terima kasih. Lalu Yesus berkata, kamu bukan hanya disembuhkan, tapi aku selamatkan kamu. Bonusnya keselamatan. Yang hanya terima kasih, ya sudah pernah dapat kesembuhan hilang. Tapi yang tahu berterima kasih, ada berkat double porsi. Bahkan lebih besar lagi. Bukan hanya sembuhnya, tapi juga keselamatannya. Itu lebih kesembuhan kekal di dalam kehidupannya. Gara-gara apa saudara? Terima kasih. Gara-gara apa saudara? Terima kasih. Nah saya ajak saudara cek, ayo. Sering gak mengucapkan terima kasih dengan keluarga? Sering gak mengucapkan terima kasih dengan keluarga? Kalau saudara hampir gak pernah terima kasih, hari ini ambil keputusan. Saya mau banyak belajar berterima kasih kepada siapapun yang sudah melakukan sesuatu, dan itu luar biasa. Kalau saudara biasakan seperti itu, saudara akan lihat hidup saudara justru makin diberkati, 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 diberkati. Menjadi orang yang bisa terima kasih. Lalu kelima saudara, menyatakan kasih dari hati. Kolose 4 ayat 6a, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan apa? Hambar. Tawar. Saya ulangi ya, kata-kata ini perlu saudara tangkap kan? Ya, hendaklah kata-katamu senantiasa apa? Penuh kasih. Yang saudara ucapkan itu punya arti kasih. Yang saudara ucapkan itu penuh kasih. Yang saudara ucapkan itu lahir dari kasih. Yang saudara ucapkan adalah mengalirkan kasih. Jangan hambar. Jangan hanya perkataan yang hambar. Nah, ini penting sekali dalam rumah tangga. Apalagi yang sudah nikah lama. Tanpa sadar, kadang-kadang bisa perkataan antara suami istri itu hambar. Biasa, tidak ada rasanya. Beda dengan saat pacaran. Betul? Tapi firman Tuhan ngajar, hendaklah perkataanmu penuh kasih, menuangkan kasih, mengatakan kasih, mengimpatasikan kasih, perkataan yang penuh kasih. Jangan hambar. Nah, kalau di rumah tangga dipraktekkan gimana? Orang tua dan anak, suami dan istri prakteknya gimana? Freddy kalau ngomong Mbak Meling itu gimana ya? Coba ini perkataan ini dipraktekkan gimana? Perkataannya penuh kasih. Ling, luwe aku gitu. Gimana? Loh, kita kan perlu tangkap tuh firman Tuhan, betul enggak? Penuh kasih. Kalau dibuat mudah ginilah, saudara. Orang tua dengan anak, suami dengan istri sama. Yang sudah menikah. Menikahnya berapa lama? Sudah berapa lama? 10. Masih sering mengucapkan I love you. Itu apa enggak? Yang terakhir kapan? Yang terakhir kapan? Loh, enggak, ini perlu saudara, ini perlu. Ini contoh. Yang terakhir kapan? Tadi pagi. Ayo, korsek yang lain. Saya mau tanya, ayo. Susilo dengan istrinya. Ayo, dengar saudara. Saya juga sama. Enggak percaya tanya istri saya. Setiap hari. Saya ngomong dengan istri saya, aku cinta kamu tuh setiap hari. Saya sudah nikah hampir 40 tahun. Sampai sekarang setiap hari. Bukan hanya itu. Ayo, masih sering nyumi istrinya enggak? Loh, enggak apa-apa, itu benar kok saudara. Daripada suamimu dicium istrinya orang lain. Ayo, pilih mana? Saya enggak bohong kok saudara, tanya istri saya. Setiap hari saya nyumi istri saya. Ya benar. Lah benar kok,
Kalau nggak percaya tanya istri saya. Kapan itu saya pernah cerita tuh. Dulu istri saya itu kurang romantis saya gitu saudara. Tapi saya tabur kasih. Lama-lama senang dia. Malah mapanya gitu. Iso ketagihan gitu lama-lama saudara. Sebab yang namanya pernikahan, saudara dengar ya. Kalau saudara tidak sengaja membangkitkan cinta, itu condorongnya padam. Makin lama hambar tadi itu. Firman Tuhan berkata. Cinta itu harus dibangkitkan. Loh, betul. Kalau tidak, cenderungnya habis. Contoh perkawinan di Kana. Anggur itu gambaran cinta kasih toh. Betul enggak? Dikatakan itu yang namanya pernikahan, suasananya itu harus seperti pesta. Dan namanya pesta harus ada anggur. Dan anggur itu gambaran atau berbicara kasih. Hanya kasih yang bisa membuat keluarga kita seperti pesta. Betul? Betul? Hambar seperti pabrik. Loh ya tahu, sudah kerja sendiri itu hambar. Benci seperti kuburan. Loh, betul kok? Hanya kasih. Anggur seperti pesta. Tapi dengar. Anggur dari manusia itu cenderung makin berkurang. Makin berkurang. Makin berkurang. Makin berkurang. Dulu mata ketemu mata. Deg-degan. Lah gitu saudara. Enggak usah mata ketemu mata loh di gereja lah. Yang satu di sini, yang satu di sana aja sudah deg-degan loh. Loh ya toh ya. Loh betul. Sudah menikah kalau saudara enggak menimbulkan kasih ya dilihat, ngapain ngeliatin. Malah jangan liatin, enggak boleh. Loh ini fakta kok saudara, betul enggak? Tapi kalau cintamu tetap lihat ya senang. Gitu saudara, makin senang. Kalau cintanya masih menyala loh saudara ya, senang. Ayo. Deket-deket waktu pacaran suka deket-deket gak? Waktu pacaran deket-deket gak? Dokter Erik itu pacaran deket-deket gak? Oh deket-deket loh, nempel-nempel loh. Ada orang goncengan gitu, wah seneng kalau pacaran gitu. Sekarang masih suka deket-deket apa enggak? Selalu hebat. Ojo cedai sumo gitu, jangan saudara. Itu sudah kasihnya luntur. Itu sudah hambar. Sumo itu jangan. Ayo. Ayo. Dulu diajak ngobrol. Berapa lama pacaran? Berapa lama tadi? Berapa lama? Ayo pacarannya berapa lama? Kalau ngobrol. Lama. Sekarang masih suka ngobrol enggak? Keluarga Allah kok. Tapi betul saudara, itu tuh perlu. Menyatakan cinta itu perlu. Saya punya pengalaman begini dengan Tuhan ya. Satu kali, ini udah lama, saya nangis. Waktu pujian WL-nya, itu waktu Kosansan, kalau ada yang ingat. Dia nyanyi apa? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. WL-nya mujikan itu. Saya di belakang nangis. Saya bisa merasakan saya digendong Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan. Nangis itu bukan nangis sedih, nangis haru. Kasih-Mu Tuhan. Itu apa? Nimbulkan hati saya untuk mengasihi Tuhan. Lebih lagi, kasihnya begitu besar. Karena ada perkataan bahwa Tuhan menyayangi saya. Tuhan menyayangi kita. Karena ada perkataan seperti itu membangkitkan kasih sayang dalam hati saya kepada Tuhan. Suami istri juga sama. Kalau enggak pernah lagi, itu hambar. Lama-lama hambar. Nganggapnya tadi kakak adik. Loh betul. Betul. Di luar dicintai orang lain. Loh di luar selalu I love you. Jatuh nanti saudara. Salahnya siapa?
Salahnya yang nggak memberikan ucapan aku cinta, I love you, atau salahnya yang jatuh? Ayo, salahnya siapa? Ayo, salahnya siapa? Sama saja, dua-dua salah. Nggak ada yang benar, saudara. Yang satu harusnya tabur kasih, betul nggak? Yang kedua, biarpun nggak tabur kasih, ya tetap nggak boleh berbuat dosa. Tetap saja mencintai pasangannya dengan setia. Tapi ada bahasa tadi, seni bahasa yang membangkitkan kasih, kebahagiaan, kesatuan dalam rumah tangga, yaitu menyatakan cinta. Tuhan gak pernah henti-hentinya menyatakan cinta kepada Tuhan, sehingga menggugah hati kita tumbuh. Karena Tuhan menyatakan cinta, itu masuk, sehingga cinta itu bersemi dalam hati kita, dalam roh kita. Amin. Yang sudah suami istri ya, nanti kalau pulang ngomong Sun Dong Yang itu, belajar bahasa Korea gitu. Anak-anak tanya orang tuanya boleh. Sudah belum ya ngomong Sun Dong Yang gitu, saudara? Amin, saudara. Karena mengucapkan kata-kata kasih dari hati akan membuat hubungan keluarga yang menjadi manis dan indah. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Karena apa? Kasih dan penghargaan. Contoh lagi lah, ini tadi suami saya, orang tua dan anak. Apalagi yang seperti saya sudah punya cucu. Lucu kok saudara, kadang-kadang kalau dipikir lucu, tapi itu lahir dari kasih. Setiap saya ketemu cucu saya sering ngomong, ya misalnya lah ketemu siapa? Karen, cinta opa oma enggak? Seneng tanya saudara. Lalu cucu dia ngomong cinta, wah hatinya seneng gitu saudara. Betul gak saudara? Semua lah. Jessica ketemu itu, cinta opa enggak gitu. Cinta gitu seneng. Ayo saudara ngalami gak? Livi itu ada saya, cucu saya kecil. Cinta opa enggak? Cinta gitu seneng. Betul. Yang sudah nikah lama, sekarang sudah enggak pernah mengucapkan cinta dalam nama Yesus. Saudara enggak boleh tidur nanti sebelum mengucapkan pada pasanganmu, aku cinta kamu. Dalam nama Tuhan Yesus tidak boleh tidur. Saya doa Bapa, Roh Kudus, jangan boleh tidur sebelum mengucapkan itu. Ayo hatinya. Loh demi kebaikan loh saudara, betul gak? Loh betul kok saudara? Setuju? Siapa setuju angkat tangan? Nah, siapa setuju? Saudara gak angkat tangan dengan saya saja loh ya. Angkat tangan dengan Tuhan loh ya. Tapi untuk kebaikan saudara. Benar, cinta manusia itu cenderungnya makin berkurang. Minta cinta Tuhan bangkit ke dalam keluarga. Maka makin mengasihi, makin mengasihi, makin mengasihi, makin mengasihi, dan makin mengasihi. Yang terakhir ini sebenarnya sama dengan minggu yang lalu, dilanjutkan lagi, dimatangkan. Sebagai penutup saudara, minta maaf dengan benar. Minta maaf dengan tulus. Minta maaf dengan benar akan menghapus banyak kekecewaan dan sakit hati, serta menghindarkan keluarga kita dari konflik yang tajam. Karena apa? Minta maaf. Kenapa saudara? Minta maaf lah. Minggu yang lalu sudah. Sekarang saya mau tanya saudara. Sudah dipraktekkan apa belum? Saudara yang sedang punya masalah. Sudah praktek belum? Sudah dengar? Selama masih ada maaf dalam rumah tangga, masalah selesai. Tapi kalau sudah tidak ada maaf, nggak pernah selesai.
Jadi salah berani minta maaf. Yang dimintai maaf berani mau mengampuni, memaafkan. Selesai. Tuhan itu sudah pasti, tinggal kita. Tuhan itu pasti, tinggal kita. Minta maaf. Itu membuat yang tidak baik, konflik menjadi selesai. Kalau sampai hari masih ada yang konflik. Kalau saudara datang di sini bersama keluarga saudara, orang tua, anak, persaudaraan, lalu suami istri, jangan pulang sebelum minta maaf satu dengan yang lain. Betul, jangan pulang. Sayang, selesaikan dulu. Ya, lalu jangan gengsi untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Jangan gengsi. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Hanya orang yang bisa berani minta maaf dan memaafkan. Orang itu bisa dipakai Tuhan. Kalau yang gak bisa punya maaf, minta dan memberikan maaf, gak bisa dipakai oleh Tuhan. Tabur seni bahasa maaf dalam rumah tangga. Ada maaf, ada permintaan maaf, ada pemberian maaf. Selalu. Masalah itu gak pernah selesai, tapi begitu ada maaf, selesai. Nanti ada lagi, selesai. Nanti ada lagi, tetap selesai. Tapi kalau gak ada maaf, gak pernah selesai. Ada maaf dalam rumah tangga. Saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah, dan berkat yang luar biasa. Saya dengan sebuah kisah bagus. Ya, ini di tempat kerja tapi. Satu kali di perusahaan sedang ada perayaan karena direkturnya sudah tua dan pensiun. Nah, setelah itu dalam acara itu ada kata-kata dari karyawan, kesan-kesannya tentang direkturnya. Lalu karena semua nulis karyawannya banyak, saudara, ya diseleksi ada yang dibacakan beberapa saja. Salah satunya ya yang dibacakan itu adalah tulisan seorang office boy kepada direkturnya ini. Dia berkata, terima kasih. Setiap kamu ingin aku melakukan sesuatu, kamu selalu berkata, tolong kerjakan itu. Selalu ada perkataan, tolong. Orang lain nunjuk-nunjuk, tapi direktur kau berkata, tolong. Sekalipun kau direktur, kau berkata, tolong ya, kerjakan itu. Yang kedua, selalu setiap kali aku salah, engkau mau menegur aku, engkau selalu berkata, maaf ya, aku ingin beritahu ini nih. Selalu ada kata dulu, maaf, bukan mencela-cela. Maaf. Yang ketiga, setiap kali aku beri tugas sudah aku kerjakan, selalu direktur engkau berkata, terima kasih. Sekalipun itu kewajibanku yang harus aku kerjakan. Tapi setiap kali aku melakukan, engkau selalu berkata, terima kasih. Jadi waktu memberi perintah, engkau berkata, tolong. Waktu memberi nasihat, engkau berkata, maaf. Waktu menerima ya tugas yang sudah saya selesaikan, engkau berkata, terima kasih. Dia berkata, itu terus melekat dalam hatiku. Itu memotivasi saya bekerja sungguh-sungguh. Dan Pak Direktur dia nulis, selamanya, sekalipun kau sudah pensiun, selamanya engkau tetap direkturku. Karena ada apa? Tolong, maaf, terima kasih.
Waktu saya baca saya kaget. Kok sama dengan khotbah ini? Tolong, maaf, terima kasih. Itu tertanam. Hubungan itu gak boleh putus. Selamanya engkau tetap direkturku. Kalau saudara lakukan dalam hidup saudara, pasanganmu akan berkata, selamanya engkau tetap menjadi pasanganku. Betul? Selamanya kita tetap keluarga. Anakku, orang tuaku. Selamanya. Selamanya. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang terus berbicara tentang pemulihan. Firman Tuhan ini sekali lagi akan membuka setiap kita. Inilah saatnya pemulihan bagi hidup kita, pribadi kita, rohani kita, bahkan saudara keluarga kita. Tuhan ingin pakai hidup kita, hidup saudara dan saya. Tuhan ingin pakai keluarga kita, keluarga saudara dan saya. Maka Tuhan adakan pemulihan, pemulihan, pemulihan. Saya berdoa pada Tuhan dan saya percaya firman ini menjadi pewahyuan bagi saudara. Ini perkataan ilahi, pewahyuan. Saya berdoa dan saya percaya firman ini menjadi pembukaan dari Tuhan yang tidak pernah saudara pikirkan, yang saudara lupakan. Hari ini diingatkan, dibukakan, sehingga saudara mengerti itu yang harus aku lakukan. Sehingga saudara mengerti, aku harus mengucapkan perkataan yang lembah lembut. Sehingga saudara menyadari, aku harus mau minta tolong kalau memang butuh ya sesuatu. Sehingga saudara bisa berkata, aku cinta engkau keluargaku. Sehingga saudara bisa terus saudara minta maaf dan memberikan maaf. Sehingga saudara sungguh-sungguh melangkah sesuatu yang luar biasa. Buka hati saudara. Izinkan firman Tuhan berbicara. Dan itu jadi rema saudara. Itu jadi rema. Tuhan sedang berkata-kata pada saudara. Terimalah saudara firman, terimalah untuk saudara. Dan saudara akan melihat Tuhan berkarya dalam hidup. Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Siapa yang percaya Tuhan sedang berkata-kata pada saudara dan saudara ingin menanggapi, angkat tangan tinggi-tinggi. Bahkan saya tergerak, saudara yang rindu didoakan. Saudara yang rindu, saudara merasa Tuhan bicara, saudara bisa maju. Saya ingin mendoakan sebentar. Saudara yang merasa Tuhan sedang bicara, saudara yang merasa Tuhan bicara, saudara ingin didoakan, maju saudara. Saya ingin mendoakan saudara sebentar. Tanggapi firman Tuhan. Segera saudara, saya enggak punya waktu banyak. Siapa saudara? Saudara yang rindu didoakan, maju. Saudara maju saudara. Segera saudara, kita enggak punya waktu banyak. Saya percaya Tuhan sedang bicara. Saya percaya Tuhan sedang berbicara. Jangan bawa kesulitan, masalah pulang. Maju saudara, bawa di bawah kaki Yesus. Bawa di bawah kaki Yesus. Siapa lagi? Segera saudara. Saya tahu Tuhan itu sedang berbicara. Firman Tuhan itu rema. Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Tuhan mau pulihkan rumah tangga saudara. Tuhan akan lakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Siapa lagi saudara? Hancurkan saudara gengsi saudara, hancurkan keakuan saudara. Maju segera saudara. Maju, Tuhan sedang berbicara. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Tuhan akan adakan pemulihan saudara. Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa hari ini. Ini waktunya saudara. Siapa lagi? Segera saudara. Siapa lagi? Jangan saudara. Oh, tetap kokoh. Mempertahankan keakuan saudara. Hancurkan keakuan. Hancurkan, salibkan saudara. Maju segera. Siapa lagi? Tuhan sedang berbicara, Roh Kudus sedang berbicara. Saya sekali lagi beri kesempatan. Kalau Tuhan Roh Kudus sedang berbicara dalam hati saudara, jangan berdiam diri di tempat saudara. Maju, saudara maju saudara. Tanggapi Tuhan saudara. Karena Tuhan ingin memberikan kekuatan. Karena Tuhan ingin turun campur. Karena Tuhan ingin berkarya, berkuasa.
Yang terakhir, sudah yang terakhir, kita akan mulai doa. Siapa lagi? Saudara jangan mau dibelenggu oleh kuasa si jahat. Maju saudara, kalahkan saudara ikatan si jahat. Maju saudara, berani melangkah pada Tuhan, berani maju pada Tuhan. Sekali lagi yang terakhir, berani maju di hadapan Tuhan.